Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong, diedit-edit dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kalau ada keperluan tentang video-videoku ya silakan konfirmasi dulu ya. Jadi aku nggak izin yang seperti itu. Linknya saja di share kalau berkenan. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Oke. Kajian ini untuk mengobati kerinduan ya yang disampaikan oleh teman-teman, bil khusus oleh Gispati dan teman-teman lainnya. Kajian papan tulis, artinya dulu sebelum aku masuk ke TikTok, kita itu dalam satu hari itu satu kali kajian, terus selama beberapa tahun dua kali kajian. Pernah kita eksperimen tiga kali kajian, ternyata teman-teman tidak punya cukup waktu untuk mengikuti, akhirnya dua kali kajian ya, pagi dan petang ya. Dan setelah aku masuk ke dunia TikTok ya, dan itu ceritanya panjang, kenapa yang dulu nggak mau masuk TikTok setelah sekian lama, ada 3 tahunan akhirnya masuk TikTok gitu ya. Itu panjang ceritanya ya. Aku jarang tampil dalam kajian papan tulis seperti ini ya, karena ya waktunya itu memang harus berbagi-bagi. Jadinya tidak bisa. Maka aku bisa mengerti, aku bisa memahami khususnya teman-teman yang sudah nyantri bersama dan lama di channel Isra ini ya, Islam Rasional. Di channel YouTube Subandi Teskoco aku bisa maklum ya. Maka untuk mengobati kerinduan itu aku akan bayar janjiku kemarin yang sempat tertunda dua hari ya, sempat tertunda. Aku akan mengobati kerinduan itu dengan ngaji papan tulis seperti sekarang ini, sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Acara ini aku live-kan juga lewat TikTok ya. Untuk saudara-saudaraku di TikTok, tolong dibantu tap-tapnya, dan ini bukan diskusi, ini kajian. Jadi kalau mau diskusi nanti di waktu yang lain ya. Ini khusus kajian. Jadi aku nggak bisa merespon setiap komen yang masuk dari kalian, dan aku nggak bisa menaikkan kalian. Untuk yang di YouTube dan untuk yang di TikTok, aku jelaskan ini kajian ya, bukan hohohihe, bukan yang bahas hal-hal yang bombastis ya. Maka yang tidak suka kajian silakan saja skip ya, tinggalkan tempat ini dan cari channel lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Di sini kita ngaji gitu ya. Oke, behind screen-nya ya, tajuk kita adalah apa ya? Tentang gajah ini, misteri gajah. Ya apa? Menguak pasukan gajah ya. Nanti gini Le ya, tajuknya Le ya. Menguak pasukan gajah, pasukan gajah ya. Quran surat Al-Fil 100 berapa ya? 105. Dan khusus ayat pertama ya. Ayat berikutnya nanti bisa kita cari waktu. Khusus ayat pertama. Oke. Sebelumnya aku jelaskan dulu sebagai introduction. Ini merupakan gospel fikirku dengan alumni Kairo. Ya.
Yang di TikTok mungkin belum tahu, tapi yang ngaji di channel YouTube insya Allah tahu ya. Beberapa waktu yang lalu, kenapa tuh? Ditutupi aja kalau cahayanya, ditutup pakai apa kok gitu. Beberapa waktu yang lalu ya, aku juga bergosul fikir dengan alumni Kairo tentang siapa yang tersalib dan siapa yang menggantikan disalib. Ya, itu terkait tentang subiha ya. Dan ternyata apa yang dipahami alumni Kairo masih pemahaman mainstream ya, dan aku tolak itu ya. Ya nggak ada urusan, walaupun dia sudah mahasiswa dan tamat dari Universitas Kairo di Mesir sana ya. Ya kalau bener ya bener, wah salah ya salah gitu. Nggak ada urusan aku mau Kairo mau Kairi, biasa saja semua ya. Yang namanya diskusi kan begitu. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Dan sekarang terjadi lagi ya. Cuman aku nggak sebut nama karena kita tidak sedang membicarakan pribadi ya. Kita membicarakan masalahnya, bukan personalnya ya, supaya lebih bisa dipahami. Sekarang ini beberapa waktu lalu aku juga bergosul fikir dengan alumni Kairo juga tentang gajah ya. Makanya di sini aku kasih tajuk menguak pasukan gajah ya. Tolong yang di TikTok di tap dibantu ya biar nggak rungkat ya. Menguak pasukan gajah, Quran surat Al-Fil 105 dan khususnya ayat yang pertama, dan ayat pertama saja yang kita bahas. Untuk alat lainnya mungkin nanti ya, seperti tentang Toiron ababil itu apa sih gitu kan, diterjemahkan kan itu burung gitu ya, sangat aneh atau bisa tidak aneh, itu nanti kita bicarakan. Oke, perdebatan itu terjadi, ini gajah beneran ya, jadi benar-benar pasukan numpak gajah atau gajah yang tidak beneran. Nah, pertarungannya, pemikirannya di sana ya. Seperti kita tahu ya, kitabullah mulai dari Torah, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, di dalamnya itu ya penuh dengan bahasa-bahasa sastra, penuh dengan bahasa-bahasa metafora. Meskipun kita tahu juga ada bahasa-bahasa harafiahnya. Misalnya ini agak backlight dia ya, karena matahari masuk. Ya maklumlah, bukan studio ini. Sekedar kamar berapa meter yang ini pun bukan kamar. Jadi mohon dimaklumi, yang penting bisa dakwah lah ya. Terus berdoa semoga punya studio. Masalahnya bikin studio itu nggak gratis, nggak bisa pakai daun pisang, pakai duit kalau bikin studio. Oke, ini backlight dia, sinar matahari masuk ya. Oke, aku ulangi. Semua kitabullah itu ya ada dalam edisi bahasa harafiah dan metafora. Ya, nggak bisa kita pukul rata harafiah semua dan nggak bisa kita pukul rata metafora semua. Al-Quran sudah mengingatkan kita, ada yang mukamat, ada yang mutasyabihat. Ya. Kalau dari titik itu kita setuju ya. Ini terbagi menjadi dua bahasa mukamat dan bahasa mutasyabihat. Yang jadi masalah ketika satu diksi terikat dalam sebuah narasi, yang satu mengatakan ini harafiah, yang satu ini mengatakan metafora. Nah, di saat itulah maka perdebatan, pertarungan pemikiran itu tidak bisa dihindarkan lagi, dan itu yang terjadi saat ini. Ya, aku mengatakan ya bahwa gajah itu gajah yang metafora, bukan gajah yang harafiah. Lalu saudaraku yang alumni Kairo itu mengatakan itu gajah yang harafiah, jadi benar-benar gajah gitu. Ya bagus-bagus aja sebagai dinamika perdiskusian ya. Tentunya juga saudara kita kan bukan kaleng kosong, artinya dia juga punya argumentasi. Dan aku juga kan bukan kaleng kosong, juga punya argumentasi. Masalahnya setelah diuji argumentasi mana yang tangguh ya, untuk bisa ditarik dari sebuah pernyataan bahwa yang benar itu adalah yang ini gitu ya. Oke. Nanti kita akan berbicara dengan diksi taro ya. Taro juga nanti akan kita bahas, dan di sana duduk permasalahannya. Sebelum sana aku jelaskan dulu sebelum kita masuk ke yang Qur'ani dan hadis ya.
Apa yang ada dalam otak kalian kalau ada sebuah berita pasukan kata telah diturunkan untuk menguasai daerah itu? Ya. Apa yang ada dalam otakmu? Pasukan kata. Ya. Pasukan kata. Ya. Ya. Nah itu. Inilah ya, gimana ya? Saya ada janji ini. Tolong SMS ke sini, Bapak lah masih ada perlu, nanti tolong Bapak jadinya jam 4. Sebentar. Bukan. Sebentar ya. Kali. Sebentar, namanya juga nggak ketemu. Sebentar. Dalam tekanan waktu gini ya begini. Tunggu sebentar, Bapak masih ada perlu gitu. Bapak masih aturlah kalimatnya gitu. Ya, oke. Minum dulu. Sekarang kopinya dibatasi. Untuk yang di TikTok bantu tap ya. Oke. Apa yang ada dalam ingatanmu kalau ada sebuah kata pasukan kata? Apakah ini menuju yang harafiah atau metafora? Pasukan kata. Iya. Nanti ada lagi itu waktu tugas PBB ya. Tugas PBB TNI mendapatkan tugas PBB ya sebagai pasukan penengah ya, disebutlah itu pasukan kita yang dikirim ke sana pasukan Garuda. Nih. Ya. Ini apakah terus pasukan itu naik burung Garuda gitu kemana dia ya? Diutus ini lupa. Ada ke Kongo atau kemana gitu pasukan Garuda ya. Ini apakah dalam otakmu itu terus ada burung Garuda dinaikin pasukan itu gitu ya? Dia harafiah atau metafora? Pasukan kata, pasukan Garuda. Ya. Terus ada lagi ya, pasukan gajah. Ini harafiah atau metafora? Gajah beneran, pasukannya naik gajah gitu, ya? Atau gimana? Ya, bisa dipahami. Sorry kalau nanti hasil shooting YouTube-nya kurang bagus ya. Ini backlight ya, karena memang seperti tadi aku bilang bukan studio. Jadinya banyak kendala yang harus kita siap hadapi ya, seperti ini. Ngatur pencahayaan. Ini gerai itu repot ini ngaturnya. Ya. Tapi minimal audionya bisa diikuti ya, kalaupun videonya mungkin kurang jelas. Oke. Ada pasukan kata, ada pasukan Garuda, ada pasukan gajah. Terus dalam batukmu kuwi ini gajah ini bener-bener naik gajah gitu. Begitu. Ya. Apa gajah itu menunjukkan kekuatan? Karena gajah itu kuat, powernya kuat. Berarti pasukan itu pasukan yang kuat atau pasukan yang besar. Sebagai contoh begini. Oh, hati-hati kamu. Ya, jangan melawan dia soal bisnis ekspor impor. Karena apa? Oh, dia itu gajah. Loh benar, dia pengusaha gajah itu. Terus menurut otakmu dia jual gajah gitu? Atau dia ekspor impor yang sudah menguasai dan sudah raksasa dan sudah besar dalam bidang ekspor impor? Dia pebisnis gajah dalam bidang ekspor impor? Atau dia ekspor impor binatang namanya gajah? Ya. Ini pilihan-pilihan yang aku tawarkan supaya batukmu ki ora goblok ngono lho. Ya. Terus
Ini sudah ada ya, pasukan katak, pasukan Garuda, pasukan gajah ya. Ya, oke. Aku tambahin lagi sebelum nanti kita masuk ke sana. Ini introduction-nya harus mateng dulu. Ya. Sebelum nanti kita bermain di original teksnya. Ya. Oke. Ada lagi, nah ini Kebo Anabrang. Ini nama-nama cerita Jawa ini. Kebo Anabrang. Nah, ini apakah kebo beneran? Nanti ada lagi Lembu Suro. Lembu itu ya lembu, sapi. Apakah ini sapi beneran? Ya, yang terkenal lagi Gajah Mada. Sama dengan ini. Gajah Mada. Terus kamu kira ini gajah? Gajah apa manusia? Ini manusia, goblok gue. Kenapa gajah menunjukkan kekuatan, full power? Gitu loh. Yang dia menjadi Mahapati Kerajaan Majapahit disebut Gajah Mada. Kan aneh, Mahapati namanya Tengu Mada. Nggak tahu, kalian tahu nggak Tengu ya? Binatang yang kecil itu. Atau nyamuk Mada. Atau kancil Mada. Oh. Nggak matching. Ya, siapa nama Mahapatinya? Kancil Mada. Oh, gimana? Siapa nama Mahapatinya? Gajah Mada. Nah, itu. Tapi otakmu jangan terus kau pahami itu binatang namanya gajah. Enggak. Seperti ini, Kebo Suro itu bukan kerbau. Ya, Lembu Suro. Kebo Anabrang. Ya, itu bukan kerbau. Lembu Suro itu juga bukan lembu. Gajah Mada itu juga bukan gajah, itu bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa sastra. Yang mana kebo, lembu, gajah itu menunjukkan kekuatan, powerful. Ngerti orang? Ngerti orang gue? Ya? Oke, aku hapus. Nah. Oke. Setelah itu ya, aku akan jelaskan lagi tentang yang namanya habitat. Ya. Habitat. Kamu tahu ya habitat ya? Habitat. Ya. Habitat padang pasir itu bukan habitatnya gajah. Ya. Sesuatu yang tidak hidup pada habitatnya, dia mesti setengah mampus. Karena bukan habitatnya. Ya. Kalau onta, kuda, itu habitatnya. Tapi kalau gajah itu bukan habitatnya. Gajah itu di hutan di Afrika sana atau di Thailand sana. Di Sumatera ada gajah. Ya, mumpung aku ingat. Ada namanya dulu sepak bola gajah. Nah, kalau ini hati-hati. Sepak bola gajah. Ini ada yang harafiah, ada yang metafora. Yang harafiah itu masuk ke Lampung, Waikambas, itu ada sepak bola gajah. Jadi orang naik gajah main sepak bola. Ini ada yang harafiah, ada ini. Tapi ada yang metafora. Ketika para panitia sepak bola itu bajingan, ya. Sepak bolanya belum main, skornya sudah diatur. Maunya panitia, mau 2-1 kek, mau 1-1 kek, mau 3-2 kek, itu sudah diatur sama panitia. Permainan belum main, belum bertanding, skor sudah diatur. Maka terkenal dulu istilah sepak bola gajah. Ya. Jadi kalau ada sepak bola gajah itu ada dua kemungkinan, ada yang harafiah, ada yang metafora. Ya. Oke. Ini sekedar tambahan, tadi ada yang terlupakan. Ya. Oke. Gajah kalau hidup di luar habitatnya, mesti dia kelenger. Padang pasir itu bukan habitat dia, apalagi perjalanan dari Yaman Sonono ke Makkah itu berapa kilometer. Belum lagi jumlah makanan yang harus disiapkan. Belum lagi jumlah air yang harus, waduh repotnya minta ampun. Ya.
Bukan, bukan. Jadi nggak mungkin ya. Mungkin ada yang bilang karena gini, setelah aku klik itu ya, pendapatnya ada begini. Memang benar naik gajah, gajahnya satu gitu ya. Terus dalam kurung dan kemungkinan ada gajah lain berkembang lagi jadi 8 gitu ya. Meskipun satu, meskipun 8 kan sama saja dia ada gajahnya. Dan apakah itu mungkin? Dan sebetulnya sih kalau kita main kendor-kendoran, nggak kenceng-kencengan, kan nggak bisa dikatakan pasukan gajah itu semuanya pakai gajah. Nggak mungkin kalau cuma diwakilnya satu atau berapa gajah. Dan itu pun belum tentu apakah memang ada gajah yang dibawa. Kalaupun ada, itu nggak bisa mewakili terus itu pasukan bergajah naik gajah semua. Nggak begitu. Kerangka berpikirnya itu harus yang logis gitu loh, ya. Nggak mungkin gajah itu bisa di padang pasir, dia nggak mau pindah habitat. Contohnya gini lah ya. Walaupun hutan dan padang pasir itu sama-sama darat, tapi nggak bisa karena ada spesifikasi tertentu sehingga dia bisa hidup nyaman. Sekarang gini, amfibi lah, kapal amfibi ya. Kapal amfibi ketika sebuah pasukan mau menginvasi militer, dia bawa kapal amfibi ya. Ini untuk menyangga yang kan kita gini. Kalau pakai gajah itu geraknya nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Berapa kemampuan dia berjalan dalam 1 jam itu berapa? Gitu ya. Dan apakah stabil terus? Kan enggak. Nah, mungkin ada yang bantah, itu Gus, kapal amfibi itu juga nggak bisa cepat. Ya wes lah, aku terima kapal amfibi nggak bisa cepat. Tapi dia juga nggak pindah habitat, tetap aja dia di laut dalam. Bukan di laut dangkal. Kalau di laut dangkal kapal amfibi kandas dia. Bukannya malah menang perang tambah mampus. Karena kapal amfibi itu biasanya untuk apa? Rumah sakit. Untuk apa? Muat bahan bakar, untuk jet, untuk helikopter segala macamnya. Apalagi rumah sakit, bahan bakar, amunisi. Nah, itu amfibi. Tapi dia tetap aja ya di laut dalam, nggak mungkin di laut dangkal. Karena kapal amfibi ini habitatnya laut dalam, laut dangkal modar gue. Sama dengan gajah, meskipun sama-sama di darat, habitatnya di hutan, bukan di padang pasir. Padang pasir kelanger dia. Walaupun kita akan menambah referensi yang membuat kelenger lagi bisa, tapi itu aja udah cukup lah. Seperti berapa yang harus disiapkan makanannya itu. Udah ngerepotkan itu, ya. Air berapa? Nah, ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan ya. Sekarang gini loh ya. Sebetulnya dalam kerajaan tuh gajah itu katakanlah kekuasaan ya raja gitu ya. Gajah itu pernah dipakai nggak sih? Kita kan coba menganalisa juga. Gajah itu dipakai dalam kerajaan yang naik raja gitu, taruhlah Abraham. Itu dalam acara seremonial. Ya. Dalam acara seremonial tuh oke, bukan dalam acara invasi. Gitu loh. Seremonial, rajanya naik gajah, menunjukkan kebesaran. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam invasi bawa gajah itu geblek gitu, pakar militer geblek gitu namanya. Karena butuh kecepatan dalam peperangan itu. Gajah itu nggak bisa cepat, geraknya lambat kok. Ya. Oke. Dan ini aku tambahkan lagi, gajah beda-beda ya. Gajah Thailand itu beda karakternya ya. Ini Thailand ya. Ini Thailand. Ini Afrika. Beda, ini tuh buas. Ini jinak. Ini loh. Beda karakter, sama-sama gajah beda. Nah, nanti perdebatan nama lagi. Ada yang bilang namanya Mahmud. Gajahnya Abraham namanya Mahmud. Ya. Tapi ada yang bilang Mahmud itu bukan namanya gajah Abraham, tapi nama jenis gajah Afrika yang ganas, ya, yang buas itu namanya Mahmud. Gitu. Ya terserahlah itu mau diambil yang mana. Gue hanya kasih info aja, ya.
Oke. Gue jelasin ya. Ini sekarang kita coba ke informasi Al-Qur'an ya. Pertama, informasi hadis. Ya, aku nggak tampilkan lengkap ya, karena keterbatasan segala waktu ya. Tolong kalian cari sendiri hadisnya. Aku sampaikan kontennya aja atau matannya saja. Nanti kamu cari sendiri hadis lengkapnya supaya kamu juga belajar hadis ya. Dan hadis itu relatif. Nanti kalau nggak setuju sama hadis ini ya nggak apa-apa gitu ya. Gue sih nggak ada masalah ya. Karena gue sering juga begitu. Hadis yang orang pegang gue nggak terima. Itu nggak apa-apa. Nggak seperti Al-Quran. Al-Quran itu absolut. Ya. Hadisnya begini. Ajarilah anakmu. Ini hadis ya. Hadis. Ajarilah anakmu. Ini Kanjeng Nabi yang bilang. Apa? Berenang. Apalagi? Memanah. Satu lagi berkuda. Bukan bergajah. Nggak ada hadis yang namanya bergajah itu ya. Jadi kita diperintahkan ajari anakmu berenang, memanah, berkuda. Ini konteksnya apa ini? Konteksnya ini apa? Konteks dari hadis ini apa? Kok kita disuruh ngajari anak-anak kita berenang, memanah, berkuda? Dan gue mau tanya, sekarang ada nggak, katakanlah pondok-pondok pesantren yang mengajarkan berenang, memanah, dan berkuda? Kalau sekarang sebetulnya sudah lumayan ada ya, meskipun tidak semuanya, tapi ada. Kalau dulu-dulu itu belum ada. Adanya kan ini fenomena menerapkan hadis ini baru belum ada 20 tahun terakhir ini. Ya. Dulu ke belakang nggak ada di pondok-pondok pesantren ada latihan berenang, memanah, berkuda. Di antara berenang, memanah, berkuda, ini yang paling populer sekarang itu adalah memanah dan berkuda. Kalau berenangnya masih belum. Ya. Ya tapi ya alhamdulillah lah sekarang sudah bangkit ya, ada kesadaran di pondok-pondok pesantren sekarang sudah ada diajarkan yang ini berenang, memanah, berkuda hadis ini ya, meskipun yang paling banyak itu memanah dan berkudanya. Nah, sekarang kontennya ini apa? Maksudnya ini apa? Itulah yang disebut dengan pertahanan. Pertahanan. Kita tahu bahwa peperangan dalam Islam itu sifatnya adalah bukan ofensif tapi defensif, bertahan. Jadi kembali lagi ini dalam konteks perang. Yang dipakai apa? Kuda, bukan gajah. Maka nggak ada perintah ajarilah anakmu bergajah, itu nggak ada. Untuk yang terima kasih Kang Romeo, tolong di tap ya. Untuk yang di TikTok dengan segala sorry aku nggak bisa respon kalian untuk naik dan nggak bisa merespon tulisan-tulisan kalian ya, karena ini bukan diskusi, ini kajian ya. Oke, mohon dipersorry. Nanti lain waktu kita buka kajian boleh ya. Oke. Jadi gitu ya, perspektifnya ajarilah anakmu berkuda ya, bukan bergajah. Itu hadis. Sekarang Al-Qur'an ya. Bukakan deh surat 59 ayat 6. Ya di situ nggak apa-apa. Ya, bukakan deh. Ya. Tadi nuansanya perang ya, sekarang ini Quran surat Al-Hasr ya. Al-Hasr ya, surat yang ke 59 ayat 6. Kalian bisa tulis ini ya, nanti mempelajarinya gampang. Oke. Aku baca di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan, konteks dari ayat ini adalah perang.
Tapi di sini ya rampasan yang disebut karena ada fa'i, ada gonima. Nanti itu kita bicarakan apa itu fa'i, apa itu gonima ya. Aku nggak punya waktu untuk jelaskan itu ya. Fa'i ya, fa'i ya. Dia nggak perlu kuda, nggak perlu onta. Ini kalau sudah fa'i ini goni apa? Kalau kita bicara fa'i, bicara gonima, pasti itu perang. Sekali lagi, apa yang timbul, yang lahir di sini? Apa kuda? Apa gajah? Ya, di situ teksnya jelas kuda, ya. Kuda, ya. Di situ teksnya kuda, bukan gajah, ya. Jadi supaya kalian tahu semua, ya. Gajah nggak muncul, yang muncul kuda. Ini. Kenapa? Nggak mungkin orang perang bawa gajah. Kecepatannya berapa? Kuda yang dibawa. Ya. Di sini kalau kita baca wa ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama auzabtum alaihi min qaili wa larikabi walakinalloha yusalitu rasulahu ala mayasya wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi yang muncul itu kuda, ya. Yang muncul kuda, bukan gajah ya, hoilin ya. Yang muncul kuda di situ ya. Bukan fil, bukan gajah. Terima kasih Kang Mas yang ada di apa namanya ini? TikTok ya. Terus di tap-tap supaya nggak rungkat. Gajah nggak muncul, yang muncul kuda. Konteksnya apa? Perang. Fa'i itu perang. Karena ini berbicara rampasan perang. Nanti ada fa'i, ada gonima. Dia nggak perlu kuda, nggak perlu otak. Nah, bukan kalimatnya. Kamu nggak perlu gajah untuk mendapatkan rampasan perang. Nggak begitu. Kuda, ya. Oke, selanjutnya buka no surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ya. Al-Adiyat. Al-Adiyat surat surat berapa ini? 100 ayat 1 sampai 5. Ini lebih asik lagi nih. Bagaimana Al-Qur'an itu memberikan penjelasan yang rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gini. Ini bahasa sastranya tingkat tinggi nih, ya. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Lihat itu. Kalau kita di panggung ya, membacakan karya puisi atau apa ya? Deklamasi dulu aku bilangnya ya. Wal adiyat dobha ya. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Bukan demi gajah yang jalannya lambat, nggak karu-karuan. Ora ono ngono kuwi. Ya. Ya, mesti demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nggak ada gajah perang itu, nggak ada. Ya. Oke. Dan kuda yang memercikkan bunga api. Ya, sampai ngebutnya itu jadi memercikkan bunga api ya. Subhanallah, bahasa sastranya Al-Qur'an. Yang ketiga, dan kuda yang menyerang pada waktu pagi, ya. Ya. Sehingga menerbangkan debu, ya, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, subhanallah, bagus sekali sastranya. Apa yang disebut kuda? Jaran, enggak ngerti kuda jaran. Bukan gajah. On goblok. Otak itu dipakai belajar Al-Qur'an itu pakai otak, enggak pakai dengkul ya. Bukan gajah, kuda. Ya, sudah ya. Ayat Al-Qur'annya sudah, introduction-nya sudah. Ya, sekarang kita ke original teksnya surat Al-Fil. Buka, Le. Original surat Al-Fil supaya kalian ngerti. Ya. Quran surat Al-Fil, surat 105. Oh, ini ya. Sorry. Udah kita tulis. Ya nggak apa-apa ya. Di sini kan tajuk ya.
Ini tajuk ini sebagai penjelasan. Ayat 1. Ya. Aku kembali ke diskusi kita. Ini yang ngaji di YouTube sudah tahu ya. Kalau yang di TikTok nggak tahu bahwa kita membahas ternyata surat As-Saff tentang korban itu tidak menjelaskan tentang korban yang kita lakukan di Idul Adha ya. Itu lain cerita itu ya. Yang di TikTok yang belum tahu silahkan masuk ke channel YouTube Subandite Sukoco, nanti ketik tentang kurban apa lupa aku ya. Sudah 2000 lebih tadi nggak hafal semua tajuk. Ya. Di sana kan ada kata diksi taro ya. Aro fil manam. Ya. Manami kalau nggak salah. Ya. Gini. Aku sudah jelaskan, cuman yang dijelasin dablek ya nggak tahu. Orang-orang nggak tahu, ini manam dikirain tidur, ini melihat, ya. Jadi melihat dalam tidur terus jadi ngimpi goblok weh, nggak ada ngimpi di sini. Ya, itu kacau itu terjemahannya, ya. Arok fil manam, arok melihat. Jadi dia harafiah banget, arok itu melihat. Ya, manam itu tidur. Dia bilang tidur manam itu. Terus melihat dalam tidur, jadilah mimpi. Lah goblok. Karena apa? Manam itu bukan naum. Kalau naum itu tidur. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada naum, tidur. Ini manam. Tasrifnya nggak diperhatikan. Goblok weh. Ini artinya ya pembaringan, tempat tidur. Gitu loh. Ya, dan melihat ya. Ini memang bisa aro itu melihat. Tapi nggak tepat karena nanti di ayat berikutnya taro ada aro terus menjadi taro. Ini pendapat. Pandangan. Pendapatmu bagaimana? Pandanganmu gimana? Ya, ini pendapat. Nanti di sininya ada aku berpendapat, terus di ayat berikutnya aro, taro ya. Ini sudah aku jelaskan, ini hanya untuk mengantarkan saja karena nanti kita bertarung di kata aro ini ya. Bagaimana pendapatmu? Yaitu taro. Ya, ini pernyataan Bapak Abraham, Bapak Ibrahim, aku berpendapat ya dalam tempat tidurku. Ini idiom, nggak bisa diartikan satu kata, nggak bisa. Artinya apa ini ya? Perenungan masa tuaku. Bapak Ibrahim memikirkan dakwah ini siapa yang melanjutkan. Nah, itu loh maksudnya. Bukan melihat pakai mata ini. Juga terjemahan depan kacau. Di atas melihat, di bawah dia berpendapat. Di sini aro, di sini taro, melihat pendapat. Kan nggak salah. Kan nggak matching. Coba kalau gue, pendapatmu, aku berpendapat, bagaimana pendapatmu? Sama-sama pendapat, clear dia. Ya. Jadi aro itu memang bisa ya diterjemahkan melihat, tapi lihat konteksnya. Karena untuk konteks ini dia bukan melihat tapi pendapat ya, seperti pandangan. Bagaimana pandangan Anda? Nah, itu loh, ya. Jadi ini sudah kita bahas, ini hanya untuk introduction aja. Kalian yang belum ikut kajiannya yang di channel YouTube, silakan masuk channel YouTube yang Gus Betik, ketik Subandite Sukoco tentang kurban. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali ke surat ini. Ini masalahnya yang keroknya nanti karena perdebatan terus nggak memahami diksi arok. Ya. Kan gue bilang begini. Memangnya siapa yang bilang itu gajah beneran? Gitu. Terus disampaikannya itu tafsirnya Ibnu Katsir gitu. Lah Ibnu Katsir itu hidup di abad keberapa? Kok dia bisa tahu? Ibnu Katsir itu sekitar abad keempat kan? Tapi bukan gue menyalahkan Ibnu Katsir, semuanya enggak. Yang benar ya kita anggap benar, kita terima benar, yang salah ya kita salahkan. Ya, karena nanti Ibnu Katsir itu akan mengkritik ya ulama terdahulu tentang siapa yang dikorbankan. Nah, itu artinya yang dulu itu belum tentu benar. Buktinya Pak Ibnu Katsir mengkritik.
Dan aku setuju dengan kritikan Ibnu Katsir, gue gak setuju dengan ulama yang terdahulu mengatakan yang dikorbankan itu Ishak. Itu selama 3 dekade. Baru setelah abad keempat, ya, abad keempat Hijriah, ya, barulah semua secara mainstream Islam mengatakan yang dikorbankan itu Ismail. Gitu. Itu bukti bahwa yang dulu itu belum tentu benar. Boleh dikoreksi. Buktinya apa? Buktinya ya apa yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu ya kalau benar ya gue terima, atau kalau salah ya gue tolak gitu loh. Khususnya tentang ini, gue tanya, lu tahu kalau itu gajah benar dari tafsir Ibnu Katsir? Lah Ibnu Katsir kok tahu dari mana? Lo itu kan dilihat itu, jadi dari sejarah ke sejarah, dan itu waktunya tidak lama. Oh ya, sebentar. Ada yang bilang di sana itu dibuktikan ada fosil gajah gitu ya. Dan fosil gajah itu nanti bisa menghasilkan minyak. Gue sih nggak bantah ya, capek gue bantah. Gue ngomong gini aja lah. Kalaupun itu benar ada fosil gajah, apakah itu bisa dijamin itu gajahnya Abraham? Yang pertama. Yang kedua, gajah menjadi fosil itu perlu berapa juta tahun untuk sehingga bisa menghasilkan yang sering ditambang yang bernama minyak itu. Itu perlu proses panjang. Gitu ya. Gue ngomong ingat ya. Nah, terus di sini dia bilang, oh itu ada yang melihat itu. Nah, ada yang melihat. Nah, di sini ada alam taro. Alam taro. Masalahnya di sini. Nih, alam taro. Kembali yang tadi alam taro, ya. Katanya itu taro melihat itu. Jadi peristiwa itu ada yang melihat. Ya, kan di sini alam taro kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Nanti kita kaji juga tentang ashabil fil ya. Kan karena ada ashabil fil, ada ashabul kahfi. Ya. Sekarang kita lihat apakah benar ini diterjemahkan melihat? Enggak, yang benar itu adalah tidakkah engkau perhatikan? Bukan melihat. Perhatikan. Seperti aku bilang, taruh bisa perhatikan, bisa pendapat. Melihat bisa, tapi lihat konteksnya. Di sini dijelaskan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Robmu, Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Jadi itu pasukan gajah, bukan pasukan bergajah. Ya. Masalahnya mereka berpegang pada yang ditaruh. Dikirain melihat. Jadi pada waktu peristiwa itu ada yang melihat benar-benar naik gajah. Dari penglihatan ini, gue sih belum cek ya sanadnya apa benar begitu ya. Kan perlu dicek itu sanad sejarahnya. Siapa? Ada yang nulis belum itu? Ya. Jadi yang melihat ini menyampaikan sama si A, si B, si C, si D, terus sampai ke Ibnu Katsir. Terus seperti tadi gue bilang, terus dikasih nama gajahnya Mahmud. Kan kacau. Ya, karena ini taruh ada yang melihat, padahal di sini tuh nggak pas kalau diterjemahkan melihat, tapi perhatikan. Dan ini kalimat retorik, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Gitu loh. Kalau kita baca sepenuhnya, ya, tidakkah engkau, ya, engkaunya kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau ini diterjemahkan melihat dengan mata, oh Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad disebut lahirnya tahun gajah. Peristiwa ini Kanjeng Nabi itu baru lahir, kalaupun itu sudah lahir. Jadi kita anggap sudah lahir lah. Kan belum tahu apa-apa. Masa Kanjeng Nabi Muhammad bisa melihat? Sementara kita sudah dibekali dan sudah aku jelaskan kepada kalian berkali-kali ya. Setiap anak Adam lahir ya sudah diberi ainun, tapi basirun belum. Lah kan Nabi baru lahir kok, apakah dia sudah punya basirun? Belum. Ainun sudah. Yang belum tahu apa itu ainun basirun ya, silakan lihat di channel YouTube-nya Gus Betik. Subandito Sukoto ketik sana. Supaya goblokmu itu hilang. Supaya cerdas, jadi generasi Islam yang cerdas gitu loh. Ya. Nggak mungkin ini. Meskipun kita bisa berdebat karena
nama Kanjeng Nabi itu muncul dalam tanda kurung ya. Jadi gini, tidakkah engkau Muhammad ya, gitu. Kalau apa? Perhatikan bukan lihat. Kalau lihat ya nggak melihat dong, Kanjeng Muhammad baru lahir. Ya. Jadi begini, tidakkah engkau Muhammad, maksud Kanjeng Nabi ya, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Nanti gue jelaskan ya. Jadi kalimat ini tidak mengatakan bahwa Taro itu melihat dengan mata kepala sendiri. Ada pasukan gajah, pasukannya Abraham numpak gajah kabeh masuk ke Mekah mau nyerang Ka'bah. Terus yang melihat itu dengan yang Taro itu cerita ke si A, si B, si C, si D, terus sampai ke Ibnu Katsir terus dibikin tafsir, gitu. Ini bukan melihat begitu, Bos. Ini perhatikan. Ya, jadi maksudnya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Dan ini nggak perlu jawaban. Karena ini sebetulnya kalimat perintah, bertanya tapi merintah supaya kita mikir pakai otak, bukan pakai dengkul. Kita memahami Al-Quran itu pakai otak, bukan pakai dengkul. Maka jangan dengar kalau ada orang bilang ini di akal saja ya. Memangnya harus didengkul. Rasionalitas kita bangun. Justru kalau nggak pakai rasio itu diancam neraka. Nanti bisa lihat di surat Al-A'raf itu. Ya. Aku penuhi neraka dengan jin dan manusia. Karena otaknya nggak dipakai. Terus sekarang ada orang menakut-nakuti. Terjemahkan Al-Quran, tafsir Al-Quran jangan pakai otak. Ya pakai dengkul apa? Gitu. Orang kita ini disuruh pinter. Namanya disuruh pinter tuh mesti pakai otak, nggak pakai dengkul. Nggak ada ceritanya orang pakai dengkul pinter. Gue kadang-kadang heran. Gue lawan nggak urus gue. Kalau yang suka nakut-nakuti generasi Islam belajar Al-Quran, biar belajar, nanti salahnya kita beneri gitu loh. Supaya mereka familiar terhadap kitab sucinya. Kok ditakut-takuti harus punya 7 ilmu. Ini ilmu itu, ilmu itu. Belajar ilmunya aja kapan belajar Al-Qurannya. Benar gue dobrak ini. Gue gak mau ada feodalisme pendidikan. Ya. Nggak boleh. Semua generasi Islam belajar. Justru bahaya kalau otoritas itu dipegang terhadap kelompok-kelompok tertentu tentang tafsir Al-Quran. Ya. Biarkan semua menafsirkan. Yang penting jangan memaksakan tafsirannya. Ya. Jadi sudah gue jelaskan, permasalahannya itu adalah ditaro, dikirain melihat. Ya memang sih taro itu bisa diterjemahkan. Ini kan lawannya mukamat apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu kalau aku memahami polisemi, satu kata banyak makna, bisa pendapat, bisa perhatian, ya. Bisa melihat, bisa, ya. Pandangan bisa. Maka di sini yang enak itu alam taro itu adalah perhatikan. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, gitu. Jadi sudah jelas ya, taro itu bukan melihat tapi perhatikan. Nih. Nah, sekarang ashabil fil, gue nggak setuju kalau diterjemahkan ya pasukan bergajah. Ya menurut gue nggak salah-salah amat sih kalau orangnya paham, tapi ini cenderung nanti orang tergeser pemikirannya pasukan bergajah itu semua pasukannya numpak gajah. Itu yang jadi gawat, ya. Maka gue lebih setuju ya bertindak terhadap pasukan gajah. Pasukan gajah itu pasukan yang besar. Gitu loh. Sama dengan ashabul kafi, di sini ashabul fil. Jadi sesuatu yang terkait dengan fil, dengan gajah, dan sesuatu yang terkait dengan ashabul kafi. Kafi itu bukan gua loh ya, jangan goblok kalian. Kafi itu tempat bersembunyi. Kalau gua itu gaur, bahasa Arabiannya. Memang sih gua bisa tempat untuk bersembunyi, tapi tempat bersembunyi pun bukan hanya gua, gitu loh. Kita kan bayangannya gua bukan. Ashabul kafi itu adalah, kafi itu tempat bersembunyi. Dan itu juga hati-hati. Tidur itu apakah tidur gini? Ya, nantilah kita diskusikan itu ya. Ada orang kuat tidur selama 300 tahun atau berapa tahun. Apanya yang tidur? Makanya Al-Quran itu ya tersebar bahasa-bahasa sastrawi. Pendekatannya harus canggih. Jangan kamu hantam harafiah semua. Ya. Nanti kapan-kapan ashabul kafi kita diskusikan. Sekarang kita diskusikan ashabul fil. Jadi kalau ada bi ashabil fil, aku lebih setuju ya.
Sebetulnya kalau begini juga nggak apa-apa, tapi ini memberi peluang orang untuk salah menafsirkan ya terhadap pasukan bergajah gitu ya. Ya nggak apa, tapi supaya peluang itu bisa kita eliminir, maka terhadap pasukan gajah. Pasukan gajah itu pasukan besar ya. Pasukan gajah. Pasukan itu besar, tapi bisa diselesaikan oleh Gusti Allah Agung yang nanti kalau ayat berikutnya lewat apa? Toiron ababil itu loh ya. Tapi kita nggak kesana dulu, kesini dulu ya. Ini satu ayat aja sudah hampir 1 jam. Dan aku ada janji sama orang jam 4 ini tadi. Aduh, taruh sadar ya. Jadi terjemahannya gini, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Robmu, bagaimana Tuhanmu ya telah bertindak terhadap pasukan gajah, pasukan yang besar. Kalau sekarang itu super power tuh ya Amerika, gitu loh ya. Dulu kan 2 super power, ada Uni Soviet gitu ya. Sama pada waktu itu Abraha itu pasukannya kalau dibanding kekuatan orang-orang Arab Mekah itu nggak ada apa-apanya. Dia gajah gitu loh, ya. Kan menarik gitu di tengah apa namanya itu perang psikologis, dicari mana bosnya ini, datanglah ada yang bilang kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad ya, ditanya sama Abraham, apa yang kau mau? Sombong dia, apa yang kau mau? Karena dia sudah hitung-hitungan kertas pasti menang lawan Arab ini dan Ka'bah bisa dihabisi. Subhanallah ya, aku nggak tahu cerita ini benar atau tidak, tapi substansinya itu menarik ya, sebuah pertarungan diplomasi yang sangat menarik. Apa yang kamu mau? Dijawab oleh kakeknya Kanjeng Nabi, kambing-kambingku lepaskan. Itu kan juga menyerang psikologis ya. Kata orang Jawa Timur, dancuk, aku ini raja, kamu hargai dengan kambing, kan begitu. Nggak minta macam-macam kakeknya Kanjeng Nabi. Apa yang kamu mau? Itu kambing-kambingku lepaskan. Berarti kan harga dirinya seorang raja, pemimpin, panglima perang pasukan gajah, pasukan besar, hanya dihargai seperti kambing. Terus ditanya lagi, terus itu Ka'bah gimana? Ah, Ka'bah bukan urusan gue, itu ada yang punya, biar diurus yang punya. Itulah sandaran yang sudah ya, Allahu Shomad. Ya sudahlah, itu yang punya Allah ya, biar diurus Allah saja. Karena apa? Hitung-hitungan militer tidak mungkin menang melawan pasukan kancil lawan pasukan gajah. Modal. Sesuatu yang jelas-jelas di atas kertas kita kalah, jangan dilawan. Ambil strategi lain. Nah, itulah nanti kalau aku menjalankan surat Al-Kahfi itu di situ. Jangan kamu hadapi, kamu tidur dulu. Lihat momen kapan kamu berhadapan dengan dia. Sudah tahu duren, kamu itu timun, kamu ajak dia bertanding ya bonyok gue. Timun ketemu duren. Sama sebetulnya. Di surat sini sayang, ini kucingku indah ini. Lihat ini Momo ini. Nampak tuh? Nih sekarang udah gede. Sayang dong, sayang dong. Ikut ngaji ya. Ya, sana. Ya. Dibilang enggak itu Ka'bah yang punya, biar diurus yang punya. Dan akhirnya kita tahu nanti puncaknya di Toiron Ababil. Toiron Ababil itu bagaimana, mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan sebagai pengobat rindu untuk Gispati khususnya, dan umumnya untuk semua santri-santri Isra ya. Yang mau masuk dalam grup WA Santri Isra silakan ajukan ya. Bisa kalian lihat di setiap kajian YouTubeku itu ada nomor WA, bisa minta di sana, nanti aku minta admin untuk memasukkan kalian ke grup WA kajian Isra ya. Kajian virtual Isra, kami namanya Isra, Islam rasional ya. Jadi bagaimana logika itu dikedepankan ya. Itu ya sebagai pengobat rindu, bil khusus untuk Gispati yang aku bilang tadi, dan juga untuk seluruh saudara-saudaraku yang telah ngaji di kajian virtual Isra. Begitu juga untuk saudaraku yang ada di TikTok ya. Terima kasih sudah mampir, dan aku ulangi supaya nggak salah paham. Nanti dikirain sombong lagi ya. Orang sombong itu bau surga aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Bukan apa-apa, memang momennya ini momen kajian, jadi aku nggak bisa naikkan kalian untuk diskusi dan tidak bisa
merespon pendapat-pendapat kalian yang kalian suguhkan lewat typing itu ya. Terima kasih ya, tolong dimaklumi nanti kalau mau diskusi kita cari waktu aja. Itu dulu semuanya yang bisa aku sampaikan. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa lagi bersua dalam bingkai keilmuan di waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih sudah meluangkan waktu di TikTok dan di channel YouTube ya. Semoga dengan kajian ini setelah aku paparkan ke kalian, tidak lagi kalian memahami secara harapi ya bahwa itu benar-benar pasukan itu naik gajah KBF gitu. Ya, itu adalah sebuah istilahan sastra yang artinya pasukan itu kuat begitu. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.